tumbuh di sebuah lereng Mekah yang jauh dari keramaian. Terbiasa mengembalakan domba milik orang Quraisy, Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Orang-orang memanggilnya Ibnu Ummi Abidin, dan hingga kini kita mengenalnya dengan nama Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, Abdullah bin Mas'ud melihat dua orang pria dewasa berjalan ke arahnya. Mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah, "Nak, tolong peraskan susu untuk menghilangkan rasa haus kami." Ucap Rasulullah, "Domba-domba ini bukan milikku. Aku hanya dipercayakan untuk mengembalanya saja. Kalau begitu, tunjukkan kepadaku seekor domba jantan," pinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah pun menunjuk ke arah domba kecil yang ada di dekatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengusap puting domba sambil membaca nama Allah. Subhanallah, puting domba jantan itu membesar hingga keluarlah air susu yang jernih darinya. Bagaimana bisa seekor domba jantan kecil dapat mengeluarkan susu? Ucap Abdullah dalam hati. Terlihatlah Abu Bakar mengambil sebuah batu kering dari tanah untuk dijadikan wadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pun meminum susu domba. Bahkan Abdullah ikut menikmati susu yang keluar dari kambing jantan itu. Setelah selesai minum susu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Berhentilah." Tiba-tiba puting domba jantan itu kembali seperti sedia kala. Abdullah pun terheran-heran seraya berkata, "Ajarkan aku ucapan tadi." "Engkau adalah seorang bocah yang terpelajar," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil memandang lembut wajah Abdullah yang masih kecil itu. Inilah awal kisah Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Abdullah bin Mas'ud pun masuk Islam di usia belia. Ia tumbuh di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan baginda Nabi mengangkat Abdullah sebagai pembantunya. Abdullah bin Mas'ud pun terus mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik di dalam maupun di luar rumah. Dialah yang membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau tidur. Dia yang memakaikan sandal bila Rasul hendak keluar. Dia yang membawa tongkat dan siwak Rasul. Dan dialah yang masuk ke dalam kamar Rasulullah bila beliau hendak tidur. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan Abdullah bin Mas'ud untuk masuk ke rumahnya kapan saja ia berkehendak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Abdullah mengetahui rahasia beliau tanpa pernah merasa resah, sehingga ia dikenal dengan sebutan penjaga rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud belajar di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjadi sahabat yang paling paham bacaan Al-Quran, yang paling mengerti dan paling tahu tentang syariat Islam. Bahkan tidak hanya paham Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud menjadi sosok yang kuat dan pemberani. Dialah Muslim pertama di muka bumi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berani membacakan Al-Quran dengan terang-terangan. Pada suatu hari, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berkumpul di Mekah. "Demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran dibacakan dengan keras kepada mereka. Siapakah yang berani membacakan kepada mereka?" Ucap salah satu sahabat pada waktu itu. "Aku yang akan membacakan Al-Quran kepada mereka," ucap Abdullah penuh keberanian. "Kami khawatir mereka akan mencelakaimu. Biarkan aku melakukannya, karena Allah akan menjaga dan melindungiku." Tidak lama kemudian, Abdullah pun pergi ke Masjidil Haram. Ia berjalan ke arah Maqam Ibrahim tepat di waktu duha. Saat itu, suku Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Abdullah lalu berdiri di depan Maqam Ibrahim dan membacakan Al-Quran dengan suara keras. "Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan." Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran,
Dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Begitulah surat Ar-Rahman yang dibacakan Abdullah di hadapan orang-orang kafir. Apa yang sedang dibacakannya? Dia sedang membaca ayat yang dibawa Muhammad. Teriak marah salah seorang dari suku Quraisy. Mereka pun menghampiri Abdullah dan memukuli wajah Abdullah. Rasa sakit tak ia hiraukan. Abdullah bin Mas'ud terus membaca surat Ar-Rahman sampai batas yang ditentukan. Darah mengalir dari tubuhnya hingga para sahabatnya pun berkata, "Inilah yang kami khawatirkan pada dirimu, wahai Abdullah. Jika kalian mau, besok pagi aku akan melakukannya lagi." Jawab Abdullah, "Tidak ada rasa takut sedikit pun." "Jangan, cukuplah, karena engkau telah berani membacakan kepada mereka apa yang mereka benci." Begitulah keyakinan dan keberanian hamba Allah, sang pembantu dan pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.